Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmarita Afifah Putri, NIM 632000459. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen keuangan. A. Definisi manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji, dan menganalisis tentang bagaimana seorang manajer keuangan untuk mencari dana, mengelola dana, dan membagi dana suatu perusahaan. Manajemen keuangan memiliki 3 kegiatan yang utama. Pertama, perolehan dana. Yang kedua, penggunaan dana. Dan yang ketiga, pengelolaan aset dan aktiva. B. Perkembangan ilmu manajemen dan teori keuangan. Pada tahun 1960-an hingga 1970-an, fokusnya pada pemilihan aset dan liabilitas yang dapat memaksimumkan nilai perusahaan dan kemakmuran pemegang saham. Pada tahun 1980-an, fokusnya kepada 1. Inflasi dan efek terhadap suku bangsa. Yang kedua, deregulasi lembaga-lembaga keuangan. Yang ketiga, peningkatan komputer dalam analisis pembuatan putusan keuangan. Dan yang keempat, semakin pentingnya pasar keuangan internasional. Dan di tahun 80-an ini adalah awal mula adanya pasar keuangan internasional. Dalam era 1990-an, fokusnya pada manajemen keuangan internasional. Pada tahun 1900 abad ke-21, fokusnya pada penyempurnaan dan pendalaman serta perluasan analisis yang ada. Teori keuangan. Teori keuangan ada 8. Yang pertama, teori pasar modal efisien. Yang kedua, teori struktur modal. Yang ketiga, teori dividen. Yang keempat, teori diskon. Yang kelima, teori agensi. Yang keenam, teori asimetrik. Yang ketujuh, teori portofolio. Dan yang ke-8, teori opsi. C. Peran manajemen keuangan. 1. Bagaimana cara manajer keuangan memperoleh dana? Kedua, bagaimana cara manajemen keuangan menggunakan dana? Dan yang ketiga, manajer keuangan berkepentingan dengan menentukan jumlah aktiva yang layak dari investasi pada berbagai aktiva dan memilih sumber-sumber dana untuk membelajari aktiva tersebut. Contohnya, yang menentukan beli atau tidaknya lagi barang atau peralatan lainnya adalah peran manajer keuangan. D. Fungsi manajemen keuangan. 1. Pedoman bagi manajer perusahaan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan. Contoh, misalnya untuk investasi dibudgetkan 2M. Jadi, jangan lebih dari 2M karena manajer keuangan sudah membudgetkan 2M untuk investasi. Jadi tidak boleh lebih dari 2M. E. Tujuan manajemen keuangan. 1. Memaksimumkan nilai perusahaan. Yang kedua, menjaga stabilitas finansial dalam keadaan yang selalu terkendali. Yang ketiga, memperkecil resiko perusahaan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. F. Peluang karir manajemen keuangan. Selain kita bisa sebagai manajer keuangan, kita juga bisa menjadi finance manager, perusahaan ekuitas pasar modal, bisa di bank, leasing, asuransi, dan penggadaian. Dan masih banyak yang lainnya. G. Keuangan dalam perusahaan. Keuangan dalam perusahaan ada 2. Bendaharawan atau treasurer adalah yang bertanggung jawab atas perolehan, pembagian, dan pengelolaan dana. Dan yang kedua, administrasi pembukuan akuntansi atau controller adalah bertanggung jawab terhadap kegiatan akuntansi, pelaporan, dan pengendalian. H. Fungsi keuangan. 1. Meliputi keputusan alokasi dana yang baik yang berasal dari dalam perusahaan maupun luar perusahaan. 2. Mengatur semua pembiayaan, contoh gaji karyawan, membeli peralatan karyawan, dan membeli barang-barang yang dibutuhkan untuk perusahaan. 3. Keputusan investasi. Investasi dapat diartikan sebagai penanam modal perusahaan pada aktiva real maupun aktiva finansial. I. Prinsip manajemen keuangan. Yang pertama, konsistensi adalah bagaimana perusahaan menjalankan strategi kebijakan dan sistem keuangan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Yang kedua, akuntabilitas adalah kewajiban hukum dan moral yang melekat pada setiap individu, kelompok, atau perusahaan untuk memberikan kejelasan bagaimana dana dipergunakan. Yang ketiga, transparansi adalah modal utama
perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan pihak lain yang diajak bekerja sama. 4. Kelangsungan hidup. Dalam manajemen keuangan, kelangsungan hidup perusahaan harusnya dipertimbangkan dengan baik. Prinsip manajemen keuangan kelangsungan hidup melaksanakan pada bagaimana kesehatan keuangan dari suatu perusahaan bisa terjaga dan pengeluaran operasional bisa sesuai dengan dana yang ada. 5. Integritas. Integritas perlu dimiliki oleh setiap individu yang berada di perusahaan yang mana ikut melaksanakan operasional perusahaan. Integritas ini juga harus ada pada pelaporan dan catatan keuangan agar keakuratan serta kelengkapannya terjamin. Yang keenam, pengelolaan. Manajemen keuangan yang tak kalah penting untuk dijalankan dalam suatu perusahaan adalah masalah pengelolaan dana yang telah diperoleh untuk digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Jangan sampai dana yang dimiliki oleh perusahaan tidak dikelola dengan baik, sehingga mendatangkan kerugian hingga mengancam operasional perusahaan. 7. Standar akuntansi. Standar akuntansi yang tepat dan sesuai dengan aturan yang sudah diberlakukan akan mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan perusahaan harus mengikuti standar akuntansi. Untuk itulah penting memilih akuntan yang paham dan bisa menjalankan dengan baik prinsip dan sistem akuntansi yang digunakan di Indonesia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang konsep dasar manajemen keuangan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam kata-kata saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.